warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, apa kabar anak-anak? Baik. Mana ketua kelasnya? Arbi, Mana daftar Arbi? Ada di depan, Pak. Tidak ada. Itu, Pak. oh ini Rian nih. Nih, ketua kelas. Dan saya absen ya. Muhammad Amul Dale, Hadir Pak. Bisma, Hadir, Pak. Wulan, Hadir Pak. Fitra Ramadhani, Hadir Pak. ya, semua ya. Iya Pak. Baik, mohon kepada adik-adik untuk diperhatikan sekitarnya apakah kondisi alam kelas sudah bersih. Coba ketua kelasnya langsung nimpa langsung. Tenang teruskan. Ya bersih nih. Ya, ye. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas silakan dibuka. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelum kita mulai, di sini kita masih membahas tentang meniti hidup dengan kemuliaan, di mana pada pertemuan yang lalu materi pertamanya itu dibahas oleh Bapak Kafid, yaitu tentang kontrol diri. Selanjutnya dibahas lagi oleh Ibu Muli tentang prasangka baik ya. Dan di sini saya akan membahas tentang persaudaraan. Baik, persaudaraan dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah atau sesama muslim, dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan atau sesama makhluk Allah. Selanjutnya, dalil tentang persaudaraan terdapat dalam dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Ada yang tahu ayatnya? Ayat 10. Iya Pak. Ada? Bicara Pak. Innamal mu'minuna ikhwah. Baik. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Coba satu orang baca dulu arti. Silakan. Sesungguhnya orang yang mukmin yang bersaudara karena itu dinamakanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dapat rahmatnya. Baik, terima kasih. Saya ingatkan kembali ya, selama proses pembelajaran kepada siswa-siswa yang aktif itu ada nilai plusnya, dan keaktifan itu termasuk nilai dalam nilai akhir 30% menjadi penunjang nilai akhir ya, keaktifan. Selanjutnya, isi kandungan ayat ini yaitu pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita mengontrol diri seraya menjaga dan menciptakan perdamaian. Dan untuk yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita saling memberi nasihat kebaikan. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita mendamaikan perselisihan saudara dengan saudara yang lain. Saya kira untuk ayat ini sudah sangat jelas ya.
kita sebagai seorang mukmin haruslah menjaga tali persaudaraan. Dan juga menghindari segala bentuk permusuhan, tawuran, ataupun kegiatan yang dapat merugikan orang lain. Menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya orang lain. Selanjutnya, hadis tentang persaudaraan. Hadis tentang persaudaraan, silakan saudara Afif bacakan. Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar pada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dari merasa demam. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih, coba kasih tepuk tangan dulu. Baik, untuk hadis ini sebenarnya sudah sangat jelas ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan kepada adik-adik? Saya persilakan kita sharing. Kita berikan waktu 5 menit. Pak, saya masih belum bisa paham dengan hadis saya. Bisa dijelaskan apabila satu tubuh merasa sakit akan menjalan kepada organ tubuh lain. Pak, coba dikasih keras suaranya. Di sana disebutkan bahwa apabila satu tubuh merasa sakit maka menjalan kepada organ tubuh lain. Saya belum paham seperti apa maksudnya. Oh, Mana ada baik, terima kasih redaksi ini. untuk Bale. Iya, Pak. Pertanyaannya. Baik. Untuk jawabannya adalah di sini maksudnya adalah perumpamaan orang-orang mukmin dalam mencintai. Maksudnya itu jika satu organ tubuh merasa sakit akan berjalan ke semua organ tubuh. Maksudnya seperti saya dan juga Anda, ketika Anda merasa mungkin kesusahan ataupun ada kendala, mungkin saya akan merasa apa nih? Kalau saya tidak membantu ya, merasa itu. Mungkin saya kembalikan kepada adik kamu berada, apakah sudah dipahami? Oh iya, Pak. Terima kasih. Apa masih ada lagi? Nggak bisa. Ya Pak. Iya, Pak. Terus saya Pak ingin menambahkan. Jadi Pak, menurut saya hadis ini menjelaskan bahwa kita itu umat Muslim seharusnya saling menyayangi dan mengasihi. Artinya apa? Kita jangan menyakiti perasaan saudara kita, karena bagaikan mencubit kulit sendiri itu sakit. Sebelum kita berkata seperti itu orang lain, maka kita pikir dulu apakah itu sakit buat diri kita kalau ada posisi seperti itu Pak. Mungkin seperti itu saja. Luar biasa ya untuk adik kita. Baik, karena materinya sudah dijelaskan, kemudian sudah tidak ada lagi pertanyaan. Di sini saya akan membagi kelompok ya. Kita akan berdiskusi. Di sini Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok. Jadi adik-adik sekalian mohon untuk memperhatikan. Kalau ada sahabat sebentar yang masih bingung dengan kelompoknya, saya suruh maju kapal layar.
Baik. Untuk kelompok pertama itu Muhammad Hamodale, Rian Mahendra, Adri, Putri Haidar, Lisma, dan Rizka Sahlini. Selanjutnya untuk kelompok 2 Untuk kelompok 2 Suci Asnawati, Nardian DL, Atris, Nur Salvia, dan Astuti. Kemudian untuk kelompok 3 Wulan, Sukma Ramadhani, Santi, Muksin, dan Harmita. Dan untuk kelompok terakhir Satin, Fitra Ramadhani, Fitriani, Sarmila, Nur Mulyana, dan Nuriani. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Pak, bisa bilang Pak, kelompok 1 dan kelompok pertama tadi. Pertama itu Muhammad Hamodale, Rian Mahendra, Adri, Putri Haidar, Lisma, dan Rizka Sahlini. Tugasnya Melihat seperti orang yang pernah kalian melakukan. Maksudnya seperti kayak Berapa contoh nih, Pak? 3. 3 contoh. Saya beri waktu 5 menit ya untuk diskusi dan jawabannya. Berapa contoh, Pak? 3. Sudah, Pak? Terima kasih ya. Saya perwakilan kelompok 1. Berikan 3 contoh persaudaraan yang pernah kalian lakukan di sekolah. Itu. Ya, ini banyak sekali contohnya. Pertama, ketika punya teman tidak memiliki uang untuk membeli makanan, kita bantu mereka, belikan mereka makanan atau belikan mereka minuman, kan seperti itu. Itu salah satu. Kemudian berikutnya, ketika melihat teman sedang berjalan, ya, ketika ingin pulang sekolah, ya, dia tidak mempunyai motor, ya, kalau kita punya motor kita bantu mereka untuk kemudian kita bonceng, ya, sampai ke rumah. Berikutnya yang ketiga, membantu menyelesaikan daripada tugasnya, ya, di sekolah, ya. Kita berikan pengertian apabila kita tahu terkait ini, kita berikan informasi dengan buat mereka kesusahan untuk menyelesaikannya, ya, seperti itu. Oke, sekian. Baik, tentang modal ya namanya. Memata modal ya, Pak. Soalnya yaitu berikan contoh persaudaraan yang pernah kalian lakukan di lingkungan sekolah. Yang pertama itu membantu teman atau saling tolong menolong dalam kebaikan, Pak. Yang kedua, saling memaafkan ketika ada problem. Ketiga itu menjenguk teman yang sedang sakit atau mendapatkan musibah, Pak. Baik, berikan tepuk tangan untuk teman.
Christian. Baik, kelompok lain. Apakah masih ada? Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 akan memberikan contoh persaudaraan yang pernah dilakukan di sekolah, yaitu misalnya kita yang pertama mengajak teman kita untuk melaksanakan ibadah atau sholat apabila tiba jam sholat. Yang kedua, mendamaikan antara teman kita yang sedang berselisih. Yang ketiga itu saling menasihati dalam kebaikan. Yang keempat, saling tolong menolong. Misalnya teman kita seperti contoh tadi juga, temannya kita ada susah, maka kita wajib menolongnya. Begitu saja, Pak. Baik, terima kasih. Contoh mana? Bisa, Pak. Berarti tinggal satu kelompok lagi ya, perwakilannya dari kelompok Baik, bismillah. Saya mewakili kelompok keempat. Contoh persaudaraan yang pernah dilakukan di sekolah yaitu mengunjungi teman yang sedang sakit. Kemudian yang kedua yaitu memberikan bantuan atau sumbangan kebutuhan pokok kepada teman kita yang sedang mengalami musibah seperti banjir atau kebakaran. Kemudian memberi salam kepada teman yang setiap kita jumpai untuk mempererat hubungan silaturahmi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, boleh tepuk tangan kepada teman. Apa namanya tadi? Mulyana, Pak. Baik, saya rasa mungkin materi kita sudah cukup untuk hari ini. Juga waktu mungkin juga sudah habis. Baik, sebelum kita tutup, mungkin kita akan merefresh kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Untuk satu orang mungkin perwakilan, silahkan menjelaskan tentang apa itu persaudaraan. Ingat ya, nilai plus untuk siswa yang aktif. Bisa? Bagaimana adik Rizka kali ini mungkin? Bisa? Berarti tidak mengerti ini setelah tadi ini dijelaskan? Hah? Berarti tidak memperhatikan? Luar biasa kamu ya. Mungkin siswa yang lain ada? Jadi Bagaimana kalian ini? Siapa? Saya, Pak. Baik, silahkan. Lagi-lagi saudara Ahmad Ali. Ya, menyimpulkan daripada apa yang Pak Guru jelaskan tadi ya, bahwasanya persaudaraan itu bukan hanya persaudaraan fisik, tapi persaudaraan dengan orang lain yang tanpa hubungan. Itu kita dipersaudarakan dengan agama kita, dengan akidah kita, yakni Islam. Ya. Bagaimana Islam juga telah menjelaskan dalam hadis bahwasanya ketika seseorang itu persaudaraan kita sebagai seorang Muslim itu diibaratkan sebagai satu tubuh, ya, yang mana apabila tubuh kita sakit, salah satu tubuh kita sakit, maka kemudian itu bisa berefek pada seluruh tubuh kita. Jadi sebagai seorang Muslim, pupuklah persaudaraan ini, jangan kemudian kita memutuskan hubungan kita ini, ya, karena sebagai seorang Muslim kita wajib bersama-sama menjaga akidah kita dengan bersama-sama atau berjamaah. Saya kembalikan. Luar biasa.
Itulah tadi sudah termasuk kesimpulannya. Alhamdulillah masih ada siswa yang paham, artinya dia menyimak apa yang Bapak jelaskan tadi. Baik, terima kasih untuk baik, karena kesimpulan juga sudah dibacakan, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita untuk hari ini. Terima kasih banyak kepada adik-adik semua karena telah memperhatikan dan juga menyimak. Saya mohon maaf jika dalam pembelajaran hari ini ada salah kata atau salah kalimat. Saya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan billahi fisabul haq, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.